Sepuranen sun angetang lelembut ing nusa kang rumeksa ing nusa para atuning dedemit. Oke, jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan permainan-permainan horor ataupun permainan-permainan mistis yang ada di Nusantara, terutama di Indonesia. Yang pertama itu yang paling orang tahu ya, yang paling orang tahu itu tuh jelangkung. Itu tuh dengan mantranya jelangkung, jelangkung. Apa dong lanjutannya? Nggak tahu, karena gue emang nggak tahu. Ya udah nggak usah dibacain lah ya, intinya Ya. permainan itu. Nah uniknya tuh Di sini ada proyek. Makanya yang datang semua proyek. Jadi tumbal. Kenapa bisa kepikiran jelangkung nih, Ri? Ada percobaan kah atau Nggak, gimana? Karena gini, menurut gue jelangkung itu, karena itu sempat jadi film juga sih, seingat gue ada film Jelangkung. Tapi lo tau nggak sebenarnya itu jelangkung itu bukan dari Indonesia. Sebenarnya itu jelangkung itu permainan dari Tiongkok. Wow, kok bisa? Yang panggilannya itu Cai Langkong, Dewa Keranjang, Thailand. Jadi dulu itu bentukannya itu kan sekarang dia ada salib, terus atasnya dikasih batok kelapa kan, yang kita kenal. Kalau di Tiongkok dulu kita pakai keranjang, makanya Thailand. Keranjang itu Thailand. Jadi keranjang itu dipasukin gitu. Itu biasa kita untuk berkomunikasi dengan leluhur kita. Cailan Gong. Cailan Ada Gong. filmnya 2015. Jadi sebenarnya buat manggil moyang dulunya. Kayak kita kan ada tradisi ini nih yang berziarah itu, ya kan? Ya kadang kita tanya leluhur kita kalau misalnya ada masalah atau apa, kenapa di itunya itu di bawahnya itu sebenarnya ada alat tulis. Jadi kenapa bonekanya gerak itu dia sambil komunikasi ditulis gitu di bawahnya. Jadi di bawah itu tetap ada kertas, kalau nggak ada itu, terus bawahnya itu biasa kuas gitu. Jadi dia bisa tulis komunikasinya gitu. Nah kalau di Jawa kan berubah tuh jadi ini yang lebih modern ya yang kita kenal di Indonesia. Oke. Berarti kayak Ouija gitu ya? Mirip kalau mirip ya. Kalau sebenarnya gini sih, kalau jelangkung itu benar kayak kata Erik, kalau yang di Indonesia itu dia biasa, kalau kita malah ditambahin baju kan di bonekanya itu. Nah, itu memang biasa dipakai untuk berkomunikasi dengan arwah. Awalnya itu memang untuk orang-orang yang sudah meninggal. Jadi kalau kita mau komunikasi sama mereka. Cuman kan orang yang kan kita tidak tahu sebenarnya yang kita komunikasi ini benar-benar orang yang kita tuju atau enggak. Betul. Nah, ini tuh banyak terkadang tuh disalahgunakan sama orang untuk minta nomor, untuk minta petunjuk gitu. Musik. Ya, padahal aslinya itu sebenarnya cuma permainan yang kayak kata Erik tadi, itu untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah meninggal gitu. Luhur. Ya. Bahasa kita luhur ya. Nah, dia tuh mirip kayak Ouija. Cuman kalau gue nggak tahu gimana sih cara baca yang bener tuh. Ouija. Memang ya, Ouija. Oui dari bahasa Prancis, Ja dari bahasa ini bener nggak sih? Gue lupa. Kok Erik kalau ngomong kayak asbun gitu, tapi kayak bener nggak sih? Enggak, serius. Oui itu bahasa Prancis. Ini bukannya Ouija. permainan Jepang ya, Ouija ini? Enggak, beda. Kalau yang permainan Jepang itu kimochi, Ouija. beda lagi. Jerman, French oui, Jerman ja, Ouija. Nggak, ini Yes and no. dari Google katanya bacanya Ouija. Ya Ouija. Kalau orang bule dia manggilnya Ouija. Kalau Ya, aslinya Ouija. Pakai A soalnya. Ya oke, apapun itu. Jadi memang kalau di Jelangkung itu dia nanti berharap si bonekanya itu yang menuliskan sesuatu. Jadi kalau kita bertanya apa, dia yang menuliskan. Betul. Gitu. Tapi kalau Ouija itu beda. Dia itu pakai nomor-nomor. Kenapa dia pakai alfabet dan nomor-nomor? Tahu nggak kenapa? Karena kalau pakai aksara Jawa yang ngerti orang Jawa. Iya betul. Tapi dia sebenarnya Ouija ini permainan dari Hasbro. Hasbro itu lo tau nggak? Bukannya ini ya? Pabrik? Perusahaan gede yang memproduksi mainan? Pabrik mainan. Iya betul. Dan lo tahu Hasbro itu paling besarnya itu mereka mainan apa? Marvel, DC?
Barbie dan Transformer. Jadi Ouija itu sebenarnya sepupunya Barbie dan Transformer, satu Oh, pabrik. itu mau cerita ke situ. Oke. Nah, tapi sebenarnya ini lucunya ini Ouija itu lagi-lagi adalah sebuah metode yang kita namanya komunikasi dengan alam sana yang ada hubungannya dengan budaya Tionghoa lagi. Kalau di Tionghoa kita juga ada plancet ya, itu namanya yang papan yang digerakkan itu. Papan-papan yang digerakkan ke nomor dan alfabet itu pun sebenarnya dari Chinese ya. Berarti Yang dinamakan Fuqi. Berarti Ouija itu juga dari Tiongkok. Karena sepertinya hal-hal yang berbau mistis ini kebanyakan Asia Timur gak sih? Asia Timur, China, Jepang, Yes, Korea, dan lain-lain Karena gitu. kalau dari Eropa itu rata-rata permainannya tuh nggak ada yang plek gitu loh. Maksudnya nggak ada permainan dari Eropa itu yang berbau mistis. Ada tahu. Enggak, Ada kalau tuh. Eropa langsung to the Iya. point, langsung main. Kayak ingat kalian nonton Kalau Conjuring? itu kan eksorsisme jatuhnya kan. Dia langsung nggak pakai medium lain. Kalau yang Chinese kan kita malu-malu gitu kan, makanya kita pakai medium. Kalau mereka langsung to the lapangan dia kan, woi keluar lu ya kan, langsung Tapi yang dipanggil-panggil. Eropa Gitu. tuh gue nggak tahu ya, yang Charlie itu yang pakai pensil terus disilangin, yang cuman yes atau no. Nggak tahu itu dari Oh, Amerika. Iya, gue nggak tahu Charlie. itu dari Amerika atau Eropa sih. Tapi kayaknya itu game horror nggak sih masuknya? Sebenarnya sistemnya sama juga. Charlie kan memanggil arwah si Charlie, tapi Charlie yang kita panggil itu Charlie Iya, siapa banyak sih? banget sama Charlie. Charlie SC12. Jangan kau menolak cintaku. Ya, makanya dia X kan, no yes gitu. Charlie kamu cinta aku nggak? Iya. No, dibilang ditolak gitu. Bener. Tapi kenapa kita sebagai manusia itu kita obsesi banget dengan hal yang berbau kayak komunikasi dengan mistis gitu? Kenapa? Karena menjadi hiburan, Kira-kira? alternatif hiburan. Bener dong. Karena kalau menurut gua kita khususnya Asia Timur itu masih kental dengan budaya leluhur, Ya, setuju. terutama dari daratan Asia atas ya, baik maksudnya itu dari China, Korea, Jepang itu kan masih sangat-sangat memegang culture budaya leluhur mereka gitu. Nah kalau di Indonesia itu juga sama, cuman karena kita itu lebih luas, jadi permainannya pun tuh akan lebih luas, kayak petak umpet, kayak tadi jailangkung, terus apalagi yang di Indonesia yang berbau berkomunikasi dengan makhluk-makhluk lelembut itu tuh memang banyak, bahkan tradisi-tradisi kita aja kan masih banyak banget yang bersangkutan dengan dunia lelembut gitu kan. Oh, gue tau nih game yang satu paling populer. Apa itu? Dia biasa gini sistemnya. Dia siapin satu lilin, aqua botol satu, dikasih snack ya kan. Biasa dia dibawa ke tempat-tempat yang unik dan adem. Terus ada beberapa kamera. Nanti hostnya bilang gini, kalau melihat sesuatu tolong dikatakan, tolong dideskripsikan. Tapi kalau nggak tahan nanti tangannya dilambaikan ke kamera ya. Itu juga Gitu. termasuk mainan-mainan yang akhirnya ditiru sama pihak luar nggak sih? Oh iya, gue pikir tadi Korek mau bercanda ngepet, tau nggak, babi ngepet kan kayak gitu ya, tunggu lilin. Oh, beda. Itu beda, itu Iya, topik iya, lain nanti. Itu nanti judulnya kalau bahas itu nanti judul podcastnya bakal jadi financial horror. Tapi itu lebih tepatnya Matiin L ya uji tadi nyali. L. Jadi sebenarnya kita manusia itu suka kali menguji nyali gitu kan. Kayak apa sih yang kurang? Apa sih kurang gentleman, kurang man lagi gitu, sampai semuanya itu mau diuji nyali. Tapi gitu. kadang manusia tuh juga terdorong hasratnya, dan akhirnya mereka tuh bisa ngerasain hasrat itu dan bener diarahin gitu loh. Kadang orang yang penasaran tuh kebanyakan hasratnya terlalu tinggi, nggak bisa dikontrol, bahkan dia nggak tahu dia tuh lepas atau enggak gitu, dia ada kendalinya atau enggak gitu. Jadi ulangnya adalah orang penasaran atau orang kepo itu pasti diikutin. Tapi ngomong-ngomong tentang jelangkung, gue baru ingat yang versi Jawanya ada kan, yang XL-nya itu Nini apa Nini namanya? Towong. It's tarian sih. Umumnya Itu yang itu. Ya, jadi kayak Dari setahu gue Jogja. iya. Itu Nini Towong namanya. Kalau dari Jogja tuh beda kok, penari beneran ada namanya. Didi Nini Towo, beda lagi, bukan Towong.
Jadi Nini Towo beda yang lagi ya? dia bisa salaman tapi dari punggung gitu. Tangannya sendiri maksudnya. Gimana ya menjelaskan secara audio? Gitulah Sobat Santuy ngerti lah. Jadi kalau Nini Towo ini setahu gue memang tarian Tapi ya. Tapi ini kayak ilmu black magic gak sih? Kayak di Afrika juga banyak yang model gini. Jadi kita memasukkan arwah ke sebuah media dan media ini bergerak ini menjadi sebuah seni. Kayak kan Nini Tong ini technically seperti media voodoo gitu juga kan. Kalau di Afrika tuh ada tuh yang nari dari sapu tuh nggak loh, yang bukan sapu. Yang sapu dia muter sendiri kan, yang muter-muter itu kan. Dalamnya tuh nggak ada orang sama sekali. Sapu nih sapu kayak Harry Potter gitu, sapu terbang gitu. Bukan. Kayak tapi bentuknya gitu. Tuh yang setinggi orang gitu. Oh, voodoo tapi gede. Iya. Oh. Iya. Mereka dipercaya sebagai arwah-arwah dewa lokal. Oh, ada tuh di Afrika kalau lagi berkabung, dia juga gitu kan, kayak di Toraja kalau nggak salah, nggak boleh yang nangis tuh loh. Di Batak juga gitu nggak sih Pak? Nggak boleh nangis, jadi seminggu tuh harus nari gitu. Bahkan jenazahnya diajak nari. Cuman nggak diberdiriin terus digoyang-goyangin kayak boneka gitu, nggak. Bener yang diajak ya udah bergembira aja, nggak boleh bersedih gitu kan. Kalau yang boneka kan, itu tuh ada juga di Sumatera Utara. Ya bener kan, di Batak. Di mana tuh? daerah Samosir. Bener. Namanya nih, kira-kira ada kepikiran namanya. Coba kita cari dulu. Siapa ya? Jadi dia itu tuh dulu anaknya raja. Oh, tahu. Aduh, ada singanya. Enggak, Raja. dia tuh anak raja dulu, anak raja Batak kedua apa ketiga gitu kan Bang? Yang pakai merah kan, pakai polos hitam. Si Gale-Gale. Si Gali-Gali. Jadi si Gale-Gale itu memang dulu dia tuh anak raja, terus akhirnya singkat cerita dia tuh sakit seingat gue sakit apa ikut berperang gitu, gue lupa, tapi intinya akhirnya dia meninggal. Nah si rajanya pada saat itu tuh nggak terima anaknya tuh meninggal dunia, akhirnya dia perintahkanlah untuk buat satu patung yang mirip seperti menyerupai anaknya. Terus di malam tertentu si raja itu baru sadar kalau kalau si bonekanya itu bergerak setiap diputarin lagu apa ya dulu namanya itu himne gitu nggak? Apa? Kayak himne gitu? Bukan, ada alat musiknya. Jadi ada alat musiknya itu yang dimainkan. Nah setiap itu dimainkan si patung ini akan menari di malam-malam tertentu gitu. Nah itu tuh jadi pada akhirnya si raja itu setiap malam itu, setiap dia rindu sama anaknya, dia pasti mengadakan acara di malam itu. Nah di malam itu tuh nanti semua raja keluarganya semua itu akan nari tortor. Gitu. Kalau itu dan bisa kalau itu bonekanya masih ada di Samosir. Iya. Gitu. Tapi ya sudah kayaknya sih sudah tidak original ya. Maksudnya bukan dari yang Raja Bataknya dulu gitu. Ya udah di inilah pemeliharaan, revitalisasi segala macam. Tapi ya ini kayak sebenarnya hal-hal ini kan rata-rata entertainment gitu kan buat rakyat-rakyat biasa gitu. Kenapa sekarang ada yang menggunakan medium-medium ini sebagai alat-alat untuk mencari kayak gacornya gue ini hari ini slotnya yang mana gitu kan. Gue kalau beli Toto itu harus nomor berapa gitu. Ujung-ujungnya manusia ke arah gitu. Why? Itu benar. Kenapa? Itu juga terjadi di Jelangkung kan, beberapa cerita masyarakat itu kan kalau Jelangkung itu akhirnya yang awalnya digunakan untuk yang kayak dibilang Eri tadi itu untuk komunikasi dengan arwah leluhur atau siapa gitu. Nah sekarang itu dia jadi mempertanyakan kayak kira-kira apa yang harus dia lakukan supaya dia itu tambah kaya gitu. Yang akhirnya membuat dia mengikat perjanjian dengan alam sebelah gitu. Gitu. Cuman kalau Ouija itu gue belum pernah dengar sih, tapi kalau yang Ouija itu setahu gue lebih kayak ada beberapa orang yang memainkan itu aja, ada yang iseng doang, ada yang memang untuk komunikasi gitu kan.
Tapi hal-hal begini tuh semua banyak peraturan ketatnya juga sih. Contohnya? Kayak setiap kali kita undang semuanya tetap harus kita suruh kembali. Pergilah gitu. Sama di semua kultur. Kalau yang di Kultur China, sadar gak? kalau yang di China juga gitu. Iya, tetap diusir. Apapun yang kita Contohnya? undang tetap harus kita usir. Pulangkan kembali lah. Oh, Contohnya kalau Ouija kan jangan lupa bilang goodbye. Berarti arwahnya, kita sudah selesai, terima kasih waktunya, kamu udah boleh pergi. Goodbye ya gitu. Iya. Kalau nggak ketempelan kan bahasannya. Iya sih, itu benar. Berarti segala hal itu pun, maupun hal baik ataupun buruk itu tetap harus kita melepaskan suatu saat. Nothing stays forever. dan jangan lupa tetap kontrol diri, kendalikan hasrat sobat santuy untuk apapun itu. Tapi gue yakin kayak sobat santuy nggak akan melakukan hal-hal konyol ya. Pun kalau mereka kepo, gitu, mereka penasaran, pasti mereka pengen tahu aja. Mungkin Ya. suatu saat waktunya gitu Terus- kan, ada waktunya mereka akan nyoba sendiri. Ya mungkin aja berkomunikasi dengan orang yang pernah mereka temui atau mungkin tiba-tiba pengen ditemuin. Mau warning ya, ini semua hal ini yang berbau mistis ini bisa, tapi kalau di ghosting nggak ngefek ya guys. Kalau di Ya, ghosting makanya mantra jelangkung itu kan jelas gitu. beda. Mantranya Jangan mantra Jangan pemanggil yang- jelangkung. Ya itu benar yang kata Eri tadi, Mantranya. apa yang dipanggil itu harus yang dipulangkan. Makanya cuman kalau yang jelangkung ini yang agak gimana gitu mantranya. Karena kan kalau yang di kalau yang di jelangkung Itu. itu kan dia jelangkung, jelangsat. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Jelangkung, jelangsat datang tak dijemput, pulang tak diantar. Gitu. Iya sih, berarti dia pulangnya gimana dong? Iya, ini Panggil kayak gue bobot habis gitu. melakukan kesalahan. Maka dari itu kesimpulan dari cerita ini adalah dominasi China itu ternyata bukan cuma politik, tapi hal-hal mistis juga melakukan dominasi di sini. Salah banget disebutin semuanya. Sekian, saya Ari. Saudara-saudara Saya Odong. sekalian, saya Erik. Di situ ada Gus. Selamat mendengarkan. Gus.